Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 Desember 2021, Pekan Advent kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia dan Agustinus Ronald. Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Nubuat Baruk, bab 5, ayat 1 sampai 9. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4-6, 8-11. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias
menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Siapkan hatimu, sambutlah Al-Masih. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ibu, Bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, salam sehat. Cie, disambangi presiden. Samarinda auto berbenah. Panik ya? Demikian judul tulisan di sebuah media massa 24 Agustus 2021. Diberitakan dalam media tersebut bahwa makna kedatangan presiden ke Samarinda membuat beberapa ruas jalan menjadi mulus dan rapi. Jalan-jalan yang sebelumnya berlubang menjadi mulus tertutup aspal. Lubang-lubang badan jalan beserta besi yang mencuat ke jalan ikut diperbaiki dan menjadi lebih rapi. Kegiatan rapi-rapi, bersih-bersih, dan memperbaiki jalan yang rusak selalu dilakukan jika presiden akan datang. Jangankan presiden, kunjungan bupati atau gubernur pun juga sama. Mengapa mereka melakukan itu? Supaya layak menerima kunjungan orang penting. Bacaan hari ini mengingatkan kita pentingnya bersiap-siap. Bukan seorang gubernur atau presiden yang akan datang, melainkan Yesus, Sang Juru Selamat. Tuhan sendiri yang akan datang. Masa Advent merupakan masa persiapan, mempersiapkan kehadiran Tuhan, meski Tuhan sudah datang dan hadir di tengah-tengah kita dalam diri Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus." Demikian pula dalam kitab Baruch dinyatakan, "Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa." Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Siapkanlah jalan bagi Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bagi Yohanes, pertobatan mendapat tempat yang utama. Pertobatan adalah cara mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mempersiapkan kehadiran Tuhan? Meminjam istilah Pak Jokowi, lakukan revolusi mental. Masa Advent menjadi waktu untuk melakukan pembaharuan hidup. Hidup kembali kepada Allah yang benar dan memperbaharui diri. Bertobat bukan sekadar buah bibir atau lip service belaka, melainkan melakukan tindakan nyata. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Bertobat berarti semakin peduli kepada orang lain. Kalau hadirnya bupati, gubernur, atau presiden dipersiapkan dengan bersih-bersih lingkungan, mestinya persiapan menyambut datangnya Tuhan lebih daripada itu. Untuk menyambut Tuhan yang hadir, tidak cukup hanya dengan persiapan fisik material, melainkan juga hati. Hati yang bersih dan murni. Menyiapkan hati berarti sabar dan rendah hati. Saat berjuang antri untuk mendapat QR Code misa di hari Minggu misalnya, sebagian orang mengatakan, wajar dong ngedumel, karena sudah lama tidak bisa ikut misa, harus antri, internet muter-muter. Tapi itulah cara kita belajar sabar dan rendah hati agar dapat hadir dalam misa dengan baik. Bertobat berarti mengarahkan diri kepada kebaikan, kepada Allah. Mengarahkan hati kepada Tuhan dan memilih sikap hidup yang baik sebagaimana Tuhan kehendaki adalah sikap pertobatan yang benar. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian dinyatakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Jika kita mengutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya, yang dikehendaki Allah adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya bab 58 ayat 6 sampai dengan 7. Sekaranglah saatnya
saat untuk revolusi mental menyambut Yesus yang dirayakan pada hari Natal. Mari kita manfaatkan masa Advent untuk berbenah diri dengan melepaskan sikap egois kita menjadi semakin peduli pada orang lain, rendah hati, sabar, terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat dan menggereja, tidak mudah mengeluh, dan selalu bisa bersyukur atas rahmat kehidupan yang kita terima. Mari kita mempersiapkan rumah hati kita sebaik mungkin agar kita layak menyambut kedatangan Al-Masih, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mempersiapkan kehadiran Tuhan dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah kami agar kami mampu mengambil sikap yang benar dalam hidup kami, memilih apa yang baik, agar kami dapat hidup suci dan tak bercela di hadapan-Mu. Semoga buah-buah kebenaran memenuhi langkah laku kami untuk memuliakan dan memuji-Mu melalui hidup kami. Ajarilah kami untuk dapat memperbaharui diri agar kami layak menyambut datangnya Al-Masih pada hari raya Natal yang akan datang. Amin.